Halo sahabat sehat, di sini kembali lagi dengan saya Sherly Rahmawati selaku dari Dokter Muda Divisi Anak. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas terkait dari topik Down Syndrome. Nah, sebelumnya apa sih Down Syndrome itu? Jadi untuk penyakit Down Syndrome sendiri adalah suatu kelainan genetik di mana terjadi karena adanya trisomi 21, yang mana kita tahu dari kromosom manusia normal itu jumlahnya 23 pasang. Jadi nanti jumlahnya itu 46. Sedangkan pada gangguan Down Syndrome ini itu nanti jumlahnya bertambah 1 karena ada trisomi 21 tadi. Dan pada trisomi 21 di sini tuh nanti ada 3 pasang dari kromosom ini, sehingga untuk jumlah kromosomnya sendiri yaitu 47. Sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan dari organ-organ di tubuh pada penderita Down Syndrome. Kita selanjutnya mengulas terkait dari tanda-tanda Down Syndrome. Yang pertama yaitu brachycephaly. Jadi pada penderita Down Syndrome nanti dari segi kepalanya ukurannya lebih dominan, lebih kecil daripada pada manusia normal. Selanjutnya yaitu tanda yang kedua berupa perawakan pendek. Jadi pada penderita Down Syndrome nanti seberanjaknya usia dia akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada manusia normal, sehingga nanti dia dominan lebih pendek dibandingkan anak usia seumurannya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu flat nasal bridge. Pada penderita Down Syndrome di sini nanti tidak ditemukan lekukan pada hidung pada penderita normal. Sedangkan pada penderita Down Syndrome itu cenderung bentuk hidungnya akan mendatar atau flat sesuai namanya. Dan yang keempat itu ada yang namanya almond shape A. Jadi sesuai namanya almond, untuk mata dari penderita Down Syndrome di sini nanti cenderung bentuknya itu seperti biji almond. Nah, untuk ujung matanya sendiri nanti akan dominan tertarik ke atas, bentuknya seperti itu. Dan tanda selanjutnya yaitu hiperfleksibilitas. Jadi pada penderita Down Syndrome itu akan mengalami hiperfleksi atau peningkatan dari fleksibilitas dari otot-ototnya ataupun tulang-tulangnya dan sendi-sendinya, sehingga nanti pada penderita ini pada umur anak-anak itu dari kakinya itu bisa sampai ditekuk ke area telinga. Nah, apa sih faktor resiko penyebab dari gangguan Down Syndrome ini? Yang pertama kita lihat dari definisinya terlebih dahulu. Untuk definisinya sendiri itu kelainan ini itu disebabkan karena kelainan genetik, sehingga untuk faktor risikonya itu yang pertama memang dari genetik atau ibu yang memiliki anak mungkin dari keluarganya atau dari kakak yang dilahirkan ini itu memiliki gangguan Down Syndrome juga. Terus berpotensi besar juga nih pada ibu-ibu yang mengalami kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Selanjutnya kita membahas terkait dari penanganan gangguan Down Syndrome. Yang pertama itu bisa dilakukan uji karyotype. Nah, fungsinya apa sih? Jadi uji karyotype di sini nanti fungsinya itu biar kita lebih dini untuk mengetahui dari orang di sekitar kita yang menderita dari Down Syndrome tersebut, sehingga tentunya kita akan melakukan penanganan lebih dini sehingga mencegah dari timbulnya komplikasi atau mungkin kelainan yang lainnya. Terus yang kedua kita bisa melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan jantung, karena yang kita tahu sendiri pada penderita Down Syndrome ini lebih rentan untuk terkena penyakit. Nah, khususnya pada jantung ini nanti kita bisa lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan dari fototoraks ataupun pemeriksaan ekokardiografi. Selanjutnya pemeriksaan tes pendengaran. Jadi nanti bisa dilakukan tes pendengaran pada penderita Down Syndrome, karena kebanyakan nanti pada penderita ini itu akan mempengaruhi dari tes pendengarannya akan berkurang ataupun dari penglihatan juga nih teman-teman. Selanjutnya bisa dilakukan dengan stimulasi dini, yaitu dilakukan fisioterapi baik dari stimulasi fisik, okupasi maupun terapi bicara. Nah, di sini nanti harapannya dia dapat berkembang dengan baik dan dapat mengikuti atau tidak terlalu terlambat dari anak-anak seumuran yang normal. Terus selanjutnya
bisa dilakukan imunisasi yang lengkap, karena yang kita tahu tadi kan sangat rentan ya terhadap penyakit, sehingga perlunya kita untuk mencegah adanya infeksi ataupun serangan patogen atau kuman kepada penderita Down syndrome ini. Dan yang terakhir juga bisa dilakukan pemeriksaan hormon, karena biasanya pertumbuhan hormon atau produksi hormon di penderita Down syndrome itu mengalami penurunan seperti hormon tiroid ataupun yang lainnya. Dan tentunya intinya kita perlu melakukan pengawasan rutin ataupun pemeriksaan rutin pada penderita Down syndrome tersebut kepada dokter spesialis anak tentunya, dan juga dokter fisioterapi seperti itu, seperti rehabilitasi medik. Baik, seperti itu teman-teman untuk terkait dari materi Down syndrome dan juga penanganannya. Saya harapkan di sini untuk materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa mencegah dari komplikasi lebih lanjut terkait dari penderita Down syndrome. Terima kasih.